Ada masa dalam hidup ketika langit terasa terlalu dekat, tetapi manusia di sekeliling justru semakin menjauh. Ada detik-detik sunyi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ketika engkau merasa tubuhmu di bumi, tapi jiwamu sedang ditarik oleh sesuatu yang lebih tinggi. Dan saat itulah, sebuah kesadaran muncul perlahan. Mungkin ini bukan sekadar hidup biasa. Mungkin engkau bukan sekadar manusia yang hadir untuk sekadar bertahan. Mungkin selama ini engkau adalah jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tak semua orang bisa pahami. Jiwa terpilih, jika hatimu akhir-akhir ini sering merasa berat, bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau sedang membawa beban cahaya yang tak main-main. Cahaya itu mulai keluar dari pori-porimu, menembus kata-kata, menyusup dalam tindakan kecilmu, memancar dari sorot matamu. Dan justru karena itulah, dunia mulai memperlakukanmu berbeda. Bukan karena kau buruk, tapi karena terangmu terlalu menyilaukan mereka yang lebih suka tinggal dalam bayang. Di tengah kehidupan yang sibuk menilai penampilan, menakar harga, dan mengejar pujian semu, engkau memilih jalan sunyi. Bukan karena tak mampu bersaing, tapi karena hatimu tahu, ada sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar tepuk tangan dan sorak-sorai. Engkau memilih keheningan, karena di sanalah suara semesta terdengar paling jelas. Engkau memilih kesendirian, karena di sanalah engkau belajar membangun kembali dirimu. Bukan dari puing-puing yang diberikan orang lain, tapi dari kepingan jiwa yang engkau bentuk sendiri dengan peluh dan luka. Dan ketika engkau mulai bangkit, mereka pun merasa tidak nyaman. Kebangkitanmu mengusik, kebangkitanmu menyadarkan, kebangkitanmu menunjukkan bahwa mereka bisa saja lebih baik, tetapi mereka memilih tidak. Maka engkau dianggap angkuh, engkau dilabeli aneh, engkau dijauhi, dikucilkan, dan diragukan. Padahal engkau hanya menjadi versi paling murni dari dirimu sendiri. Padahal engkau hanya mematuhi panggilan langit yang tak bisa ditunda lagi. Tapi jangan goyah, jiwa yang terpilih. Jangan turunkan cahaya hanya karena mereka menutup mata. Jangan pelankan langkah hanya karena mereka menutup telinga. Biarkan cahayamu tetap bersinar, bahkan ketika itu membuatmu terlihat asing. Sebab tugasmu bukan membuat mereka nyaman. Tugasmu adalah menjadi terang, meski harus menembus kabut ketidaktahuan dan badai penolakan. Mungkin engkau merasa tidak diakui, tapi langit tahu siapa dirimu. Mungkin engkau merasa lelah, tapi bumi mencatat jejakmu. Mungkin engkau merasa tak ada yang mengerti, tapi semesta sedang bergerak, diam-diam, untuk membuka jalan baru yang hanya bisa dilewati oleh jiwa-jiwa seperti dirimu. Ingatlah, yang terpilih tidak datang untuk menjadi ramai. Ia datang untuk menjadi bermakna. Yang terpilih tidak hadir untuk dilihat banyak orang. Ia hadir untuk menyentuh kehidupan yang benar-benar butuh cahaya. Dan bila saat ini jiwamu bergetar, bila matamu mulai basah tanpa tahu alasan, bila dadamu tiba-tiba terasa seperti menampung langit, maka itu tandanya. Pesan ini sedang mengetukmu dengan serius. Ini bukan kebetulan. Ini bukan konten biasa. Ini adalah panggilan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang sudah waktunya bangkit. Sebelum engkau menyelami lebih dalam bagian-bagian selanjutnya, aku ingin mengajakmu untuk menandai momen ini sebagai awal perubahan besar dalam hidupmu. Beri sinyal kepada semesta bahwa engkau siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka, langganan, dan aktifkan lonceng notifikasimu sekarang juga. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar kata-kata 77 sebagai penanda batin bahwa engkau telah membuka diri sepenuhnya terhadap kebangkitan yang akan datang. Biarkan semesta mencatat bahwa engkau sudah menyambut terangmu dengan sadar. Karena sejak titik ini, hidupmu tidak akan lagi sama. Dan mereka yang menutup mata darimu perlahan akan belajar menerima bahwa kebangkitanmu terlalu terang untuk bisa dihindari. Bagian 1. Terlalu terang untuk dunia yang belum siap. Ada jenis cahaya yang tidak menyala karena ingin dilihat, tapi karena tak bisa lagi ditahan. Ia bukan dipantik oleh sorotan, tapi lahir dari luka yang dalam. Ia tumbuh bukan karena diberi ruang, melainkan karena terus diabaikan. Dan engkau, jiwa terpilih, adalah salah satu dari cahaya itu. Kebangkitanmu bukan karena engkau ingin berbeda. Justru sebaliknya,
engkau hanya ingin hidup sebagai dirimu sendiri. Tapi dunia yang terbiasa dengan topeng akan selalu memusuhi kejujuran. Dunia yang nyaman dengan kebohongan akan selalu menolak yang jujur. Maka ketika engkau mulai berdiri dalam kebenaranmu, mereka tidak menyambutmu dengan pelukan. Mereka menyambutmu dengan curiga, dengan jarak, dengan komentar yang membungkus sindiran. Namun sadarlah, mereka tak benar-benar membencimu. Mereka hanya takut pada apa yang engkau bangkitkan dalam diri mereka. Engkau hadir sebagai pengingat bahwa mereka juga pernah punya impian, pernah punya nyala, pernah ingin hidup sepenuhnya. Namun memilih untuk menyerah. Dan kehadiranmu seolah membangunkan rasa bersalah yang sudah lama mereka kubur. Maka tak heran jika langkahmu mulai memicu gelombang. Bukan gelombang sorak-sorai, melainkan gelombang ketidaksukaan. Mereka melihatmu bukan sebagai cahaya yang menuntun, tetapi sebagai api yang mengganggu. Mata mereka menyipit, bukan karena engkau salah, tapi karena sinarmu membuat mereka silau. Engkau adalah cermin yang jujur. Dan tidak semua orang sanggup menatap cermin, terutama ketika mereka belum siap melihat wajah aslinya. Engkau adalah nada tinggi dalam dunia yang terbiasa dengan suara rendah. Engkau adalah lonceng pagi bagi mereka yang masih ingin tidur dalam mimpi palsu. Maka jangan heran jika hadirmu memicu kebisingan. Jangan heran jika senyummu dianggap ancaman. Jiwa terpilih, di saat seperti inilah engkau diuji. Bukan oleh mereka yang membenci, tapi oleh pertanyaan dalam hatimu sendiri. Haruskah aku mengecilkan cahaya ini agar tidak menyilaukan mereka? Dan jawabannya adalah tidak. Jangan kecilkan sinarmu hanya karena mereka belum siap. Jangan ubah warna jiwamu hanya demi cocok dengan selera orang lain. Engkau bukan hadir untuk menyenangkan semua orang. Engkau hadir untuk menjadi pengingat, penunjuk jalan, mercusuar yang berdiri di ujung malam. Ingatlah, bahkan matahari pun tidak dinikmati semua orang. Ada yang mengeluh karena terlalu panas. Ada yang menutup jendela karena silau. Tapi matahari tetap bersinar. Ia tidak meminta izin untuk terbit. Ia hanya setia pada tugasnya, menerangi. Dan engkau pun begitu. Jika jalanmu sunyi, bukan berarti salah arah. Jika langkahmu sepi, bukan berarti tak bermakna. Mungkin engkau memang tidak ditakdirkan untuk berjalan dalam keramaian. Tapi engkau ditakdirkan untuk menuntun yang tersesat, untuk mengangkat yang tertunduk, untuk menghidupkan yang hampir padam. Lanjutkan perjalananmu. Biarkan terangmu menyebar ke semesta. Biarkan cahaya itu tumbuh, bahkan jika harus menyilaukan mata yang belum siap. Karena suatu hari nanti, mata-mata itu akan terbiasa. Dan mereka akan melihatmu, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai anugerah yang selama ini mereka tolak karena belum mengerti. Engkau bukan terlalu banyak. Engkau hanya belum bisa dipahami. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kebangkitanmu memang terlalu terang untuk dunia yang masih belajar membuka matanya. Bagian 2. Saat langkahmu mulai menggema di bumi yang lupa. Jiwa terpilih. Setiap kali engkau melangkah dengan kesadaran baru, bumi ikut bergetar. Bukan karena suaramu lantang, bukan karena kakimu menghentak, tetapi karena niatmu murni dan batinmu terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Langit tahu ketika engkau mulai bangkit, dan bumi merespons dengan sinyal-sinyal halus yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang juga terjaga. Namun di saat langkahmu mulai menggema, akan selalu ada suara-suara yang berusaha membungkammu. Bukan karena mereka benar, tapi karena hatimu yang tulus menyentuh sisi mereka yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Kau mulai berjalan di atas tanah yang selama ini diinjak tanpa rasa syukur. Kau mulai berbicara tentang hal-hal yang dulu hanya dianggap angin lalu. Maka mereka merasa tidak nyaman. Engkau adalah bisikan yang menjadi gema. Engkau adalah debu yang berubah menjadi tiupan. Dan tiupan itu menggeser kenyamanan palsu yang selama ini mereka pertahankan. Mereka tak pernah menyangka bahwa seseorang yang dulu dianggap tak berarti, kini membawa pesan yang membuat langit pun menunduk hormat. Mereka tak menyangka bahwa engkau, yang dulu tak dihitung, kini menjadi penanda perubahan. Langkahmu sekilas tampak biasa, tapi sesungguhnya ia adalah ritual.
Ia adalah upacara kebangkitan. Setiap langkahmu mengikis kemalasan, menghapus keterikatan, dan membuka celah bagi cahaya masuk ke dalam ruang-ruang yang selama ini terkunci. Itulah mengapa mereka yang terbiasa hidup dalam kegelapan menjadi gelisah. Bukan karena engkau mengganggu mereka secara langsung, tetapi karena keberadaanmu mengingatkan mereka bahwa waktu terus berjalan dan perubahan tak bisa dihentikan. Jiwa terpilih, engkau mungkin tidak merasa istimewa. Engkau mungkin merasa sedang merangkak pelan di antara reruntuhan harapan. Tapi percayalah, setiap tetes peluhmu, setiap luka yang kau peluk dalam diam sedang membentuk jalan. Jalan yang bukan hanya akan menyelamatkanmu, tapi akan menjadi petunjuk bagi jiwa-jiwa lain yang selama ini hilang arah. Ketika bumi mulai menggema oleh langkah-langkahmu, itu bukan sekadar suara. Itu adalah bahasa semesta yang sedang menuliskan kisahmu ke dalam lembaran-lembaran waktu. Engkau menjadi bagian dari sejarah, bukan karena kau mengejarnya, tetapi karena engkau tetap bertahan ketika banyak yang memilih menyerah. Kau tetap jujur ketika dunia memintamu berbohong. Kau tetap lembut ketika dunia mengajarimu untuk menjadi keras. Dan itulah kekuatan yang tak bisa ditiru. Kekuatan yang tumbuh dari hati yang pernah hancur tapi memilih untuk tetap mencinta. Dan di balik gema langkahmu, diam-diam ada yang mendengar. Ada yang mulai bertanya-tanya. Ada yang mulai mengamati dari jauh. Mereka tak berkata apa-apa, tapi mereka mencatat. Mereka penasaran mengapa engkau begitu tenang. Mengapa engkau tetap berdiri meski badai belum selesai? Mereka tidak berani bertanya langsung, tapi dalam hati mereka tahu, ada sesuatu dalam dirimu yang tak biasa. Jangan padamkan nyalanya. Biarkan langkahmu tetap mengalir. Meskipun tak semua akan mengerti, tetaplah berjalan. Karena gema itu tidak hanya untuk telinga dunia. Ia adalah panggilan bagi jiwa-jiwa yang telah lama tertidur. Dan dengan setiap langkahmu, mereka mulai terbangun. Engkau bukan sekadar berjalan, engkau sedang membangunkan dunia yang lupa bahwa ia diciptakan untuk lebih dari sekadar bertahan. Maka berjalanlah dengan kepala tegak, dengan hati terbuka, dan dengan cahaya yang tak perlu disembunyikan. Karena setiap langkahmu adalah ayat dari takdirmu sendiri. Dan bumi yang dulu melupakanmu, kini mulai mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya. Bagian 3. Ketika mereka menutup mata, tapi tak bisa mengabaikan cahayamu. Jiwa terpilih, pernahkah engkau merasa seolah dunia menolak melihatmu? Bukan karena engkau tidak ada, bukan karena engkau tidak bersuara, tapi karena mereka memilih untuk memejamkan mata. Mereka membungkam pandangan mereka, bukan karena engkau tak pantas dilihat, melainkan karena cahayamu terlalu menyilaukan kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan dari diri mereka sendiri. Dan itulah kenyataannya. Engkau tak ditolak karena gagal. Engkau dijauhi karena keberhasilanmu mengganggu kenyamanan mereka. Terang yang keluar dari jiwamu membongkar tirai gelap yang telah lama mereka anggap aming hingga berumah. Maka wajar jika mereka memicingkan mata, pura-pura tak melihatmu, dan menyibukkan diri dengan hal-hal sepele, hanya agar tak perlu berhadapan dengan pancaran dirimu. Namun ketahuilah ini, mereka boleh menutup mata, tetapi mereka tak bisa menghapus keberadaanmu. Cahaya yang tulus tak pernah butuh panggung. Ia cukup hadir, dan dunia akan merasakannya. Ia menyelinap pelan ke dalam celah-celah ketidaksadaran, menembus dinding bisu, dan menyalakan lilin-lilin kecil di hati mereka yang paling dalam. Bahkan diam yang kau simpan pun berbicara lebih lantang daripada teriakan siapapun. Senyummu yang tenang, langkahmu yang tidak tergesa, caramu menatap dunia dengan kasih meski pernah dilukai. Semuanya menjadi bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang juga pernah jatuh dan bangkit. Kau tidak datang untuk menyombongkan terangmu, tapi engkau pun tidak punya kewajiban untuk memadamkannya. Dunia mungkin belum siap, tapi bukan berarti engkau harus bersembunyi. Justru karena mereka belum siap, engkau harus tetap bersinar. Agar nanti, ketika mereka mulai membuka mata, mereka tahu kemana harus menoleh. Jiwa terpilih, engkau tidak dibentuk dari pujian. Engkau dibentuk dari kesunyian, dari malam-malam panjang tanpa pelukan, dari pagi-pagi dingin tanpa sambutan, dari hari-hari di mana engkau bertanya, apakah aku cukup? Dan tak seorang pun menjawab. Tapi dari ruang-ruang kosong itulah cahaya dalam dirimu tumbuh.
ia tumbuh diam-diam. Tapi begitu dewasa, ia tak bisa lagi disembunyikan. Dan kini, mereka mulai terganggu bukan karena engkau meminta perhatian, tapi karena cahayamu menuntut mereka untuk menghadapi bayangan mereka sendiri. Ada rasa iri yang tak diucap, ada rasa kagum yang tak diakui. Mereka melihatmu dan mereka tahu. Engkau berjalan bukan dengan dukungan, tapi dengan keyakinan. Mereka melihatmu, dan dalam hati mereka berkata, bagaimana mungkin ia tetap berdiri setelah semua yang terjadi? Tapi mereka tak akan mengatakannya. Mereka akan tetap diam, menutup mata, pura-pura sibuk. Tapi ketahuilah, engkau telah mengetuk ruang hati mereka yang terdalam, dan suara itu tak bisa mereka abaikan. Teruslah bersinar, meski hanya dirimu sendiri yang percaya. Sebab cahaya sejati tidak pernah mati, hanya karena tidak ada yang melihat. Ia tetap menyala, untuk dirinya sendiri, untuk langit, dan untuk jiwa-jiwa lain yang diam-diam sedang berjalan ke arahmu. Mereka mungkin masih menutup mata hari ini, tapi suatu saat nanti, ketika dunia mereka runtuh dan mereka tak tahu kemana harus pergi, mereka akan ingat, ada satu cahaya yang tak pernah padam, dan itu adalah engkau. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang menentukan nilaimu, tapi terangmu sendirilah yang akan membuka jalan. Bukan hanya untukmu, tapi untuk semua yang diam-diam berharap agar bisa kuat sepertimu. Maka jangan ragu. Teruslah hidup dengan penuh keyakinan. Karena dunia boleh menutup mata, tapi semesta selalu melihatmu dengan penuh harapan. Bagian 4. Karena kebangkitanmu adalah cermin bagi luka mereka sendiri. Jiwa terpilih, ada hal yang perlu engkau mengerti. Bahwa tak semua penolakan yang engkau terima adalah karena kesalahanmu. Seringkali, kebangkitanmu adalah sebuah cermin, dan tak semua orang siap bercermin. Terang yang kau bawa memantulkan bayangan dari jiwa-jiwa yang sudah terlalu lama menolak untuk menyembuhkan diri. Ketika mereka melihatmu bangkit, mereka seperti dipaksa untuk mengakui bahwa mereka pun seharusnya bisa. Tetapi tidak. Engkau menjadi pengingat. Engkau menjadi penanda. Engkau menjadi refleksi dari luka-luka yang selama ini mereka bungkus rapi dengan alasan, pembenaran, dan kebohongan yang terus mereka ulang. Ketika engkau bertumbuh, mereka merasa tertinggal. Ketika engkau tetap lembut meski dilukai, mereka merasa malu karena selama ini mereka memilih membalas dengan kebencian. Ketika engkau memaafkan tanpa diminta, mereka sadar bahwa mereka sendiri belum selesai dengan dendam mereka. Maka tak mengherankan jika kehadiranmu membuat mereka gelisah. Karena untuk melihatmu, mereka harus berani menatap apa yang selama ini mereka hindari dalam diri mereka sendiri. Mereka melihat keberanianmu dan bertanya dalam diam, mengapa aku tidak sekuat itu? Mereka melihat keteguhanmu dan bertanya, mengapa aku dulu menyerah terlalu cepat? Dan saat mereka tak sanggup menjawab pertanyaan itu, mereka memilih jalan yang lebih mudah, menyalahkanmu. Mereka mencibir. Mereka menjauh. Mereka mencari-cari kesalahanmu. Bukan karena engkau salah, tetapi karena itu lebih mudah daripada harus mengakui bahwa engkau adalah cerminan dari apa yang mereka inginkan, tapi takut untuk perjuangkan. Jiwa terpilih, luka yang belum sembuh, seringkali menolak cahaya. Bukan karena cahaya itu menyakitkan, tapi karena terang memaksa luka untuk terbuka, dibersihkan, dan dihadapi. Dan tidak semua orang siap menempuh jalan itu. Maka jangan bawa hatimu terlalu dalam ketika mereka menjauh. Jangan biarkan pertanyaan mereka tentangmu mengaburkan arahmu. Karena yang engkau bawa bukan sekadar kebangkitan, tetapi pelajaran hidup yang tak semua orang siap pahami. Mereka tidak melihat semua malam ketika engkau menangis dalam diam. Mereka tidak menyaksikan bagaimana tubuhmu gemetar menahan kecewa, bagaimana engkau menampung hujan di dada sendiri, tanpa payung, tanpa pelindung. Mereka tidak tahu bahwa sebelum cahayamu muncul, engkau berjalan dalam gelap selama waktu yang tak terhitung. Dan justru karena engkau pernah menjadi gelap, engkau tahu caranya menjadi terang. Itulah yang mereka lupa. Itulah yang mereka takutkan. Bahwa engkau bukan cahaya yang muncul begitu saja, tapi engkau adalah cahaya yang ditempa dari luka, dari kehancuran, dari titik terdalam dalam hidup.
Jangan tutup cahayamu hanya karena ia menyakitkan mata mereka yang belum siap. Jangan sembunyikan keberanianmu hanya karena ia membuat mereka merasa kecil. Teruslah berdiri sebagai cermin walau engkau harus sendirian. Karena suatu hari, ketika mereka sudah cukup kuat, mereka akan datang, bukan lagi untuk mencibir, tapi untuk belajar. Jiwa-jiwa yang pernah mengejekmu akan mencari arah, dan mereka akan menemukannya dalam kisahmu. Jiwa-jiwa yang dulu menghindar akan mulai mendekat, membawa luka mereka yang sudah tak sanggup mereka tanggung sendiri. Dan saat itu terjadi, engkau akan mengerti bahwa semua yang kau tahan, semua luka yang kau peluk, semua rasa sepi yang kau telan, ternyata bukan sia-sia. Ia menjadikanmu cermin yang jujur. Dan dalam dunia yang dipenuhi kepalsuan, kejujuran seperti itulah yang paling dibutuhkan. Teruslah bersinar, walau sinarmu membuat mereka melihat hal-hal yang tak mereka sukai. Karena kebangkitanmu bukan hanya untukmu. Ia adalah panggilan yang akan membangunkan dunia, satu jiwa demi satu jiwa, dengan cahayamu sebagai awal dari kesadaran yang baru. Bagian 5. Cahaya yang tak pernah kau sadari, ternyata menghidupi banyak jiwa. Jiwa terpilih. Seringkali dalam perjalanan panjangmu yang sepi, engkau mengira bahwa tak ada satupun yang peduli. Kau berjalan sendirian, menapak sunyi, menahan tangis yang tak kunjung reda. Dalam lelahmu, kau berpikir, untuk apa aku bertahan jika tak ada yang melihat? Tapi apa yang tak kau tahu adalah, banyak jiwa diam-diam menggenggam harapan dari setiap langkahmu. Cahayamu, yang kau anggap kecil, ternyata menjadi obor bagi jiwa-jiwa yang nyaris padam. Caramu bertahan dalam badai, caramu tersenyum di tengah luka, caramu melangkah walau tertatih. Semua itu adalah pelajaran hidup yang diam-diam diamati dan diresapi oleh mereka yang tak berani mengakuinya. Mereka mungkin tidak pernah mengucapkan terima kasih. Mereka mungkin tak pernah menyapamu langsung. Tapi dalam diam mereka berkata, jika dia saja bisa bertahan, aku juga bisa. Engkau adalah penyembuh yang bahkan tak sadar sedang menyembuhkan. Engkau adalah cahaya di lorong-lorong gelap yang dilalui banyak orang, dan kehadiranmu menjadi penunjuk jalan saat mereka kehilangan arah. Engkau adalah bukti nyata bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan, dan kehancuran bisa menjadi taman tempat jiwa lain beristirahat. Mereka melihatmu berdiri setelah jatuh berkali-kali. Mereka melihatmu memilih damai saat dunia memprovokasi. Mereka melihatmu tetap lembut saat kehidupan mengasahmu dengan kasar. Dan itulah yang membedakanmu. Bukan karena kau tak pernah gagal, tapi karena kau selalu memilih untuk bangkit. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali, tanpa kehilangan cahaya dalam dirimu. Jiwa terpilih. Sungguh ironis, bukan? Saat engkau merasa paling sendirian, justru saat itu banyak hati menggantungkan harap pada kekuatanmu. Saat engkau menangis dalam diam, ada jiwa lain yang menemukan keberanian karena tahu bahwa mereka tak sendirian dalam rasa sakit. Dan saat engkau nyaris menyerah, ada seseorang di luar sana yang berkata dalam hati, aku ingin sekuat dia. Maka jangan remehkan keberadaanmu. Jangan kecilkan peranmu hanya karena dunia tak memberi panggung. Cahaya tidak butuh sorot lampu. Ia hanya butuh ruang untuk menyala. Dan engkau telah menjadi ruang itu. Engkau telah menjadi tempat di mana harapan menepi, di mana semangat beristirahat, dan di mana jiwa-jiwa lain menyadari bahwa mereka pun bisa bangkit. Engkau mungkin merasa tak punya apa-apa, tapi nyatanya, engkau telah memberi segalanya. Keberanian, keteguhan, ketulusan. Engkau telah memberi cahaya. Bukan yang menyilaukan, tapi yang menghangatkan. Bukan yang memaksa, tapi yang memeluk. Dan itu lebih dari cukup. Jangan berhenti hanya karena tak ada yang mengakui. Jangan padam hanya karena tak semua memahami. Ingatlah, pohon yang tumbuh di tengah hutan tak butuh tepuk tangan untuk tetap menjulang. Ia hanya butuh akar yang kuat dan keyakinan bahwa langit sedang memperhatikannya dari jauh. Demikian pula dirimu. Teruslah menyalakan cahaya dalam hatimu. Karena bahkan jika hanya satu jiwa saja yang terselamatkan karenanya, maka seluruh perjalanan panjangmu tidak akan pernah sia-sia. Engkau bukan hanya sedang menyelamatkan dirimu. Engkau sedang menyelamatkan dunia, satu hati demi satu hati,
dengan caramu yang diam, yang tulus, yang tak meminta balasan apapun, selain harapan bahwa suatu hari nanti mereka pun akan menyalakan cahayanya sendiri. Bagian 6. Maka bangkitlah. Bukan untuk diterima, tapi untuk menjadi siapa dirimu. Sebenarnya, jiwa terpilih, tibalah saatnya untuk engkau bertanya dengan jujur kepada hatimu sendiri. Apakah selama ini engkau hidup untuk dipahami, ataukah untuk menjadi utuh? Karena terlalu banyak jiwa yang tenggelam dalam lautan penolakan, terlalu banyak cahaya yang meredup karena tak kunjung mendapat pengakuan. Tapi engkau berbeda. Engkau bukan hadir untuk dilihat. Engkau hadir untuk menjadi terang, bahkan jika tak ada mata yang menatap. Bahkan jika dunia memilih membelakangi. Bangkitlah, bukan agar mereka memanggil namamu, tapi agar engkau mengenali namamu sendiri. Bukan agar dunia mengakui siapa engkau, tapi agar jiwamu sendiri bersaksi bahwa engkau telah kembali kepada asalmu yang sejati. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih sakral daripada menjadi diri sendiri dalam bentuk yang paling utuh. Tanpa topeng, tanpa manipulasi, tanpa kepura-puraan. Kebangkitanmu bukan panggung pertunjukan. Ia bukan sesuatu yang harus ditampilkan dengan megah. Ia sering kali terjadi dalam diam. Dalam momen-momen hening, saat engkau berkata pada dirimu sendiri, "Aku lelah menjadi bayangan orang lain. Saatnya aku hidup dalam bentukku yang paling jujur." Dan ketahuilah, kejujuran itulah yang akan menyelamatkanmu. Engkau tak perlu menjelaskan mengapa engkau memilih cahaya. Tak perlu membuktikan pada siapapun bahwa engkau layak bangkit. Karena yang memahami prosesmu bukan mereka, tapi semesta. Dan semesta bekerja dalam keheningan. Ia menyaksikan detik-detik ketika engkau menelan air mata agar tetap kuat. Ia melihat bagaimana engkau memilih diam daripada membalas luka dengan luka. Ia tahu, dan itu cukup. Engkau bukan ditakdirkan untuk memohon penerimaan. Engkau diciptakan untuk berdiri, bahkan ketika tak ada tepuk tangan. Engkau ada untuk menandai bahwa kekuatan sejati tak datang dari sorakan, tapi dari keteguhan memilih jalan yang benar, meski sendirian. Jiwa terpilih, di dunia yang dipenuhi tuntutan untuk menjadi sempurna di mata orang lain, keberanian terbesar adalah menjadi otentik, menjadi dirimu sendiri, menjadi versi jujur dari dirimu yang mungkin tidak disukai banyak orang, tapi sepenuhnya dihargai oleh semesta. Dan ketahuilah, saat engkau hidup dengan setia pada dirimu sendiri, sesuatu dalam semesta pun bergerak. Orang-orang yang tepat akan datang. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Jalur-jalur yang tak terlihat sebelumnya akan muncul. Karena terang tak pernah berjalan tanpa tujuan. Ia selalu punya arah. Dan arah itu akan menuntunmu. Bukan menuju pujian, tapi menuju kedamaian. Maka bangkitlah. Tapi jangan bangkit untuk membuktikan apapun pada dunia. Bangkitlah agar engkau bisa menatap cermin dan berkata, "Aku hidup, bukan karena mereka percaya padaku, tapi karena aku akhirnya percaya pada diriku sendiri." Bangkitlah, bukan untuk diterima, tapi agar engkau bisa menerima dirimu yang selama ini tersembunyi di balik rasa takut. Bangkitlah, bukan untuk disukai, tapi agar engkau bisa mencintai dirimu yang sebenarnya, tanpa syarat, tanpa ragu, tanpa syarat-syarat palsu dari luar. Karena kebangkitan sejati adalah ketika engkau tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada pandangan orang lain. Ketika engkau bisa berdiri dalam gelap dan tahu bahwa terang dalam dirimu cukup untuk menerangi langkahmu. Dan saat itulah dunia akan bergetar, bukan karena engkau meminta ruang, tapi karena semesta tahu. Seseorang telah memilih untuk hidup sepenuhnya, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya. Bagian 7. Karena akhirnya, dunia akan berputar ke arah terangmu. Jiwa terpilih, semua yang selama ini kau perjuangkan dalam diam, tidak akan sia-sia. Mungkin hari-hari ini masih terasa sepi. Mungkin langkahmu masih berat, dan pandangan orang-orang di sekitarmu masih dipenuhi keraguan. Mungkin masih banyak yang meremehkanmu, menganggap kebangkitanmu sebagai ilusi, dan mengabaikan cahaya yang selama ini terus kau pupuk dengan air mata dan luka. Tapi dengarkan ini baik-baik. Dunia mungkin terlambat menyadari siapa dirimu, tapi semesta tidak pernah buta terhadap terang yang jujur.
Waktu memiliki caranya sendiri untuk membalikkan keadaan. Tidak dengan tergesa, tidak dengan suara gaduh, tapi perlahan, pasti, dan tidak bisa dihentikan. Apa yang hari ini ditolak, esok akan dirindukan. Apa yang hari ini dicibir, esok akan dicari. Dan engkau, yang hari ini dianggap terlalu aneh, terlalu lembut, terlalu tulus, akan menjadi pusat arah bagi banyak jiwa yang kehilangan kompasnya. Karena terangmu bukan hasil manipulasi. Ia lahir dari kejujuran yang konsisten. Dari luka yang tidak engkau biarkan membusuk, tapi engkau ubah menjadi taman. Dari air mata yang tidak kau umbar, tapi kau simpan dalam doa yang diam-diam mengguncang langit. Dan tak ada satu pun cahaya seperti itu yang akan dibiarkan padam oleh semesta. Akan tiba waktunya. Ketika mereka yang dulu menutup mata, justru mencarimu dalam gelap. Ketika mereka yang dulu menertawakanmu, justru berdiri dalam diam, menyaksikanmu menembus langit. Ketika mereka yang dulu tak ingin mendengarmu, kini berharap engkau mau berbagi sedikit saja dari damai yang hidup dalam dadamu. Jiwa terpilih, engkau tidak hidup sia-sia. Dan kebangkitanmu bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ia adalah babak baru dari perubahan yang lebih besar. Engkau adalah media bola mata air kecil yang akan menumbuhkan hutan. Engkau adalah titik cahaya yang akan menyalakan langit malam di hati orang-orang yang hampir menyerah. Engkau adalah tanda bahwa meski dunia gelap, selalu ada yang memilih untuk tetap menyala. Mereka bisa saja tidak percaya hari ini, tapi mereka tidak bisa menghindar selamanya. Karena cahaya punya hukum sendiri. Ia menyebar, menembus, menaklukkan ruang, bahkan tanpa suara. Dan begitu terangmu menyentuh satu jiwa, ia akan menyalakan jiwa yang lain. Seperti api kecil yang menjalar pelan, tapi tak bisa dihentikan. Seperti fajar yang datang perlahan, tapi pasti mengusir malam. Dan saat hari itu tiba, engkau akan berdiri bukan dengan dendam, tapi dengan kasih. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan ketenangan. Engkau akan menyambut mereka yang dulu meremehkanmu, bukan dengan luka, tapi dengan pelukan. Karena itulah yang membedakanmu. Engkau tidak bangkit untuk mengalahkan siapapun. Engkau bangkit untuk memeluk semua hal yang dulu pernah menyakitimu, dan menyulapnya menjadi cahaya yang menghangatkan dunia. Engkau tidak datang untuk menyombongkan kemenangan. Engkau hadir untuk menunjukkan bahwa setiap jiwa bisa sembuh, bisa berubah, bisa menjadi terang, jika ia bersedia melewati gelapnya. Dan engkau adalah buktinya. Maka jangan hentikan langkahmu sekarang. Jangan kecilkan cahaya, hanya karena belum banyak yang mengerti. Teruslah tumbuh, teruslah menyala. Karena dunia sedang berputar ke arahmu, ke arah terangmu, ke arah cinta yang engkau rawat diam-diam di tengah hujan, petir, dan badai. Engkau tidak terlambat, engkau tidak tersesat. Engkau hanya sedang berada beberapa langkah lebih awal dari mereka. Dan itu adalah tanda bahwa engkau memang jiwa yang dipilih. Jiwa terpilih, kini setelah engkau membaca seluruh bagian dari perjalanan ini, duduklah sejenak, pejamkan matamu, dan rasakan napasmu sendiri. Dengarkan degup hatimu. Di sanalah letak kebenaran yang tak bisa diingkari siapapun. Di dalam dada yang dulu sering retak, yang dulu nyaris menyerah, kini tumbuh cahaya yang tak bisa lagi disembunyikan. Kebangkitanmu bukan kebetulan. Ia adalah jawaban dari doa-doa panjang yang engkau bisikan dalam malam-malam penuh air mata. Ia adalah buah dari luka-luka yang kau peluk tanpa pernah meminta dunia untuk mengerti. Ia adalah hasil dari kesetiaanmu pada kebenaran, pada kejujuran, dan pada dirimu sendiri. Meski jalan yang engkau tempuh seringkali sepi, curam, dan tak dimengerti, kini saatnya engkau berjalan dengan kepala tegak. Bukan karena dunia sudah berubah, tapi karena dirimu telah berubah. Engkau tak lagi butuh pengakuan untuk merasa berharga. Engkau tak lagi menanti pelukan untuk tahu bahwa dirimu layak dicintai. Karena engkau telah menemukan rumah itu di dalam dirimu sendiri. Cahaya itu bukan sesuatu yang kau kejar. Cahaya itu adalah siapa dirimu sebenarnya. Mereka boleh datang terlambat. Mereka boleh menolak terangmu hari ini. Tapi dunia tidak akan pernah bisa menyangkal sesuatu yang lahir dari keikhlasan. Dan semesta
Tak pernah menutup mata terhadap cahaya yang tumbuh dari keheningan yang tulus. Jangan pernah padam, karena setiap nyala kecilmu adalah tanda bahwa kehidupan masih layak diperjuangkan, bahwa kebaikan masih mungkin menang, bahwa kasih sayang masih bisa mengalahkan kebencian, dan bahwa satu jiwa yang bangkit bisa menjadi pelita bagi ribuan jiwa yang nyaris padam. Jika pesan ini menggugah hatimu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Tandai kehadiranmu dengan menekan tombol suka, langganan, dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai bentuk kesediaanmu untuk terus menerima pesan dari semesta. Dan tuliskan di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat bahwa engkau telah memilih untuk hidup sepenuhnya sebagai dirimu yang sejati. Karena dunia sedang berubah, dan terangmu adalah bagian dari perubahan itu. Jangan takut silaukan mata mereka, karena yang benar akan tetap bersinar, meskipun harus sendirian pada awalnya. Dan engkau adalah buktinya. Terima kasih telah menjadi terang